Selamat malam Bapak Ibu, bersama saya ya, pada malam hari ini di channel Media Aparatur. Saya akan sharing mengenai permasalahan saya sebagai administrasi, yang dimana ini salah satu kecerobohan ya, kecerobohan saya sendiri mengenai PNS yang pensiun namun masih dimasukkan ke Dapodik. Ini kita bahas yang lebih umum dulu ya Bapak Ibu, jadi biar kita tahu bahwa untuk BKN pada tahun 2017 Juni itu mengeluarkan nomor surat ini ya, bisa dilihat di layar monitor, mengenai batas usia pensiun pejabat fungsional, di mana poin-poinnya itu ada 3 ya. Poin penting yang saya ambil itu ada 3. Di sini Bapak Ibu lihat subpoin untuk batas usia pensiun ya, sebagaimana dimaksud huruf A ya. Huruf A itu isinya PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Nah, kemudian di poin B itu ada subpoin 1, 2, 3, di mana subpoin 1 itu usianya 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Itu yang pertama. Kemudian ada usia pensiun yang kedua, yaitu 60 tahun. Ini khusus pejabat untuk pimpinan tinggi atau pejabat fungsional madya ya. Kemudian ada usia pensiun 65 tahun, di mana untuk yang 65 tahun ini jabatannya memangku sebagai fungsional ahli utama ya. Nah, kebetulan kalau untuk kasus yang saya alami itu ya, ini tentang fungsional, jabatan fungsional ahli pertama ya, atau usia pensiunnya itu 58 tahun. Seperti itu. Ini secara umum ya. Terus apa gitu permasalahan yang saya akan sharing sebagai bahan pembelajaran buat kita semua. Ini khususnya Bapak Ibu yang mendekati usia pensiun atau punya saudara atau teman-teman yang operator juga. Jadi ketika di Dapodik itu saya tidak memperhatikan tentang batas usia pensiun, meski SK pensiunnya itu sudah terbit, tapi di Dapodik itu saya tetap memasukkan PNS untuk kembali mengajar ya, kembali mengajar, padahal SK pensiunnya itu sudah keluar. Harusnya saya secepatnya melaporkan ke Dinas Pendidikan, tapi karena tidak memahami atau tidak tahunya aturan ini, tidak tahu aturannya ini, jadi saya terlalu mengabaikan gitu, dimana saya berpikir tidak ada risiko ke depannya atau tidak ada masalah. Ternyata di selang beberapa bulan, ketika sudah mencapai umur tertentu ya, umur 61 ya, Bapak Ibu bisa lihat, berumur 61 masa PNS sudah pensiun. Di Dapodik ini ternyata invalid atau merah ya. Nah, di sini GTK tuh guru ya atau tenaga administrasi, itu disebutnya GTK, dan ini invalidnya 1, merahnya 1. Karena apa? Karena salah satu PNS itu sudah memasuki usia pensiun tapi tidak dikeluarkan atau tidak dikonsultasikan di Dinas Pendidikan. Akhirnya berdampak pada
Dapodik. Kalau sudah berdampak pada dapodik, artinya berdampak untuk semuanya, termasuk sinkronisasi, perubahan data peserta didik, kemudian operasional sekolah, dan lain-lain. Dan mungkin kalau sudah menjadi temuan ya, maka untuk pengawas di Dinas Pendidikan ya itu akan menjadikan ini adalah masalah gitu. Ya, dan mungkin bisa kena juga kepala sekolah, termasuk kurikulum, operator, karena tidak tidak paham mengenai aturan yang tadi gitu. Dan ini pure murni kesalahan atau keteledoran saya sendiri. Jadi pada kesempatan ini saya sharing atas pengalaman saya sendiri, dan sekarang pengen membagikan gitu kepada Bapak Ibu. Ketika memang posisinya operator, silakan secepatnya ya, ketika sudah mendapatkan SK pensiun itu dikonsultasikan, jadi jangan dianggap remeh. Nah, kalau dianggap remeh ya akibatnya seperti saya ini, jadi masalahnya itu mengakar gitu ke semuanya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau lihat di artikel di tahun 2019, saya coba cari-cari gitu, saya menemukan ini di tahun 2019 ketika Kemendikbudnya itu muhajir ya, muhajir. Nah, saya akan bacakan pada paragraf pertamanya ini. Nah, ini kementerian atau Menteri Pendidikannya itu mengatakan bahwa mengkaryakan lagi pensiunan guru PNS lebih baik daripada merekrut tenaga honorer. Ya, jadi ini masih mengacu aturan lama ya. Saya juga tidak terlalu paham mengenai aturan ini, cuman dari Mendikbud sendiri itu membolehkan gitu. Ketika sudah masuk usia pensiun bisa lanjut gitu atau bisa mengabdi gitu ya setelah usia pensiun ini dengan inisiatif pribadi. Nah, lanjut, namun bukan berarti batas usia pensiun itu diperpanjang ya. Batas usia pensiun guru PNS tetap 60 tahun. Nah, seperti saya jelaskan tadi, usianya itu yang jabatan fungsional ahli utama kalau nggak salah itu 60 tahun ya. Nah, kemudian tidak ada perpanjangan 5 tahun. Jadi tetap dalam aturan yang 2017 yang tadi saya singgung di awal, itu tidak ada perpanjangan, melainkan tetap 60 tahun tapi bisa mengabdi ya, pengen ngajar lagi gitu. Nah, kemudian untuk para pensiunan guru itu mengajar lagi hanya sementara waktu untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah pengajar atau jumlah guru yang ada di sekolah tersebut. Itu dikurangin dengan catatan kurang gitu ya. Kalau misalnya lebih ya, PNS itu ya kalau bisa jangan diteruskan gitu. Nanti akibatnya yang tadi. Nah, pernyataan ini udah lama gitu ya. Ini udah lama dari tahun 2019, namun masih relevan gitu ya, masih ada hubungannya dengan apa yang saya sharing pada kesempatan ini. Kemudian untuk muhajir juga Menteri Pendidikan ya, Mendikbud itu mengusulan mengkaryakan guru PNS yang masuk masa pensiun ini untuk mencegah kepala daerah mengangkat honorer lagi ya. Permasalahannya di sini itu dibolehkan. Kata kuncinya mencegah mengangkat honorer lagi ya, karena memang ada aturan penuntasan honorer di tahun 2024. Kemudian mengingat pemerintah sudah melarang mengangkat tenaga honorer sejak 2005. Hal tersebut diperkuat dengan PP 48 tahun 2005. Ini alasan Mendikbud bicara mengenai masa usia pensiun boleh diperbantukan mengajar ketika sekolah tersebut kekurangan tenaga pendidik.
Nah, mungkin dengan alasan seperti itu ya, eee, sekolah kami itu membolehkan pensiun masih mengajar lagi. Nah, saya sebagai operator itu tidak memahami aturan yang tadi, saya singgung di awal. Akhirnya ketika memasuki usia 61 tahun, di Dapodiknya itu invalid atau merah. Jadi, eee, mengakar gitu, masalahnya itu mengakar sampai ke yang lain, operasional, kemudian laporan, eee, data peserta didik, data kepegawaian, dan lain-lain gitu. Dan ini sebagai pembelajaran saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu yang honorer atau yang sedang, mau pensiun gitu. Jadi harusnya solusinya itu ya kita konsultasikan dulu ke dinas nih, baiknya seperti apa. Ya kalau memang ada aturan daerah yang membolehkan dan tidak membolehkan, ya kita harus ikuti gitu. Ya mungkin seperti itu sih sharing yang eh, saya alami, dan semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.